Oke, ada Oke, pertanyaan makasih. lain? Ya, Aku mau tanya. Aku mau tanya sama Pak Pendeta. Allah kita, apa itu juga sama dengan Allahnya orang Islam ya? Beda. iya. Nggak beda. Begini, kalau saya percaya satu Allah ya, satu Allah. Allah itu Iya. satu. Allah itu adalah Allah yang tak terjangkau oleh pikiran manusia. Itu pertama. Jadi dari sudut pandang Allah, saya mengajaknya dari sudut pandang Allah dulu. Dari sudut pandang Allah, kalau melihat pada posisi Allah, dia adalah Allah bagi semesta. Dia adalah bagi semua orang. Itu dulu ya. Ya. Dia Allah bagi semua yang jahat dan yang baik gitu. Dia tidak membeda-bedakan antara agama apapun. Ini dari sudut pandang Allah dari atas ya. Jadi Allah itu kita yakin satu, Allah bagi semua. Benar. Nah, tapi yang pertanyaan kedua, ketika manusia itu ingin mengenal Allah, berarti dari bawah ya. Paham ya Bu ya? Berarti dari bawah. Jadi dari atas kita percaya Allah itu Allah bagi semua ciptaan. Dia tidak membeda-bedakan orang. Sekarang ini kita lihat dari bawah, pengenalan akan Allah. Saya sampai sekarang mengatakan begini Bu, pengenalan saya terhadap Allah itu tidak sama menurut dengan apa yang dianggap oleh agama lain itu mengenal Allah. Jadi kalau yang dibahas apakah Allahnya kita orang Kristen sama orang Islam itu sama, itu konteksnya Islam langsung. Dari sudut pandang yang tadi dari atas, ya Allah itu satu bagi semua. Tapi kalau saya membandingkan keyakinan saya, pengenalan saya dari dalam Tuhan Yesus, saya pasti akan mengatakan apa yang mereka pahami tentang Allah itu bukan Allah yang saya kenal. Paham ya Bu ya? Jadi kalau saya lebih memilih, saya tidak bisa memberikan penilaian. Pokoknya saya cuma bilang Allah yang saya kenal di dalam Yesus itu adalah Allah yang benar. Ini dari bawah ya Bu, pengenalan dari bawah. Iya. Sehingga berbeda dengan Allahnya yang dipahami orang Islam. Itu kesimpulannya bagi saya. Kalau saya ya Bu ya. Tadi tidak tahu Pak Kris sama Ibu Vincent. Cuma tadi kalau kita lihat dari Allah, dari sudut pandang Allah, ya Allah bagi semesta, Allah bagi semua. Jadi misalnya yang disebut Allah oleh orang Islam, apakah itu Allah yang kita kenal? Saya katakan beda. Saya sebetulnya nggak bisa memberi penilaian apakah itu memang Allah yang sama dengan Allah yang saya kenal. Karena ya saya nggak punya pengalaman keimanan sama orang itu juga kan begitu ya. Saya pengalaman keimanan seperti orang Islam dan jadi saya menghindari justru untuk memberikan penilaian kepada orang itu. Jadi bagi saya Allah yang saya kenal dalam Yesus berbeda dengan Allah yang dikenal oleh orang lain. Tapi Allah yang saya percaya itu Allah yang berkuasa juga atas mereka, gitu Bu. Kalau cuma berkuasa untuk orang Kristen aja ya untuk apa kan gitu. Itu bukan percaya sama Allah berarti. Allah kan besar ya. Oke, itu mungkin. Gini, Pak Kris, kenapa aku menanyakan itu? Karena aku dapat dari Roma 3 ayat 29. Saya baca ya. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Jadi tak pikir di Roma 3 ayat yang ke-9 dia mengatakan bahwa dia adalah Allah bangsa-bangsa lain juga. Tapi seperti Pak Ari bilang tadi,
yang dia terangkan yang di atas itu persis seperti Roma 3 ini. Ya, betul. Ya, jadi tadi saya jelaskan ya. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, Allah itu dia bebas dari apa yang kita pahami dan mengerti. Karena dia lebih besar, lebih lebih berkuasa dari apa yang kita pikirkan. Kita ini makhluk ciptaannya. Jadi dan itu kita mau mengatakan bahwa Allah itu Allah semesta, dia pencipta alam semesta ya, termasuk orang yang berbeda agama dengan kita. Jadi dari atas dilihatnya, ya Allah itu Allah yang menaungi kita semua, ya Allah bagi bangsa-bangsa juga. Nah, tapi kan manusia ingin mengenal Allah nih Bu Iren ya. Allah yang luar biasa besar itu mau dikenal. Nah, kita orang Kristen mempercayai bahwa pengenalan kita akan Allah yang luar biasa itu melalui Tuhan Yesus gitu, melalui Tuhan Yesus. Anggaplah inilah kita gitu, ini kita. Karena tidak mungkin manusia bisa mengenal Allah yang luar biasa besar itu. Allah bangsa-bangsa itu susah. Ketika dia yang memperkenalkan diri kepada kita, baru kita pahami dan mengerti. Nah, lalu kemudian ada orang dari agama lain yang mengatakan bahwa dia mengenal Allah juga gitu, dari bawah juga gitu, menurut pandangannya dia. Lalu kita bertanya, apakah yang pengenalan dia terhadap Allahnya itu adalah Allah yang sama yang kita mengerti? Tidak. Beda. Dia punya, maksud saya gini, belum tentu apa yang dia pahami dan mengerti itu betul-betul Allah kan kita nggak tahu penilaiannya apa, ukurannya apa. Tetapi tetap kita yakini bahwa Allah juga Allah yang dari sudut pandang atas, Allah juga Allah bagi mereka. Artinya kasih Allah itu tidak bisa dibatasi hanya untuk milik orang Kristen saja kan, juga menaungi banyak orang. Dalam hubungan dengan agama-agama, saya meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dia satu-satunya jalan. Ini saya pegang. Ya. Yeah. Tapi kemudian apakah ketika orang lain mengatakan ini ada jalan yang lain untuk menuju kepada Allah, penilaian saya kepada itu, saya nggak bisa menilai dan saya tidak bisa mengatakan bahwa ada jalan lain. Artinya gini, biarlah justru orang lain itu mengenal kita, mengenal Yesus melalui kita. Itu namanya pemberitaan Injil kan. Tanpa kita berteriak untuk kemudian mengkafirkan mereka, berteriak untuk menyala-nyalakan mereka, itu bukan urusan kita. Nggak perlu menyatakan hal-hal seperti itu. Justru sebaliknya, dalam kebersamaan dengan mereka, kita bisa berbicara tentang apa yang harus kita buat bersama-sama untuk kebersamaan di tengah masyarakat. Misalnya di dalam konteks Indonesia, bagaimana kita menciptakan kedamaian, bagaimana kita menciptakan sikap toleransi, menghadirkan berkat bagi masyarakat banyak gitu. Itu mudah-mudahan bisa dipahami, mengerti ya, Iren ya. Iya. Kalau kita tidak diterangkan gini ya, karena ada tertulis di firman ini. Jadi kalau kita tidak ngerti ya, kita percaya Allah mereka itu sama kayak Allah kita. Tapi karena aku bertanya, aku dijawab, diterangkan, jadi mengerti. Terima kasih Pak Pendeta. Oke.